Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah fungsi dasar Excel tentang if kondisi ya. Jadi statement if itu berguna untuk menentukan nilai dengan kondisi tertentu. Format yang bisa ditampilkan di sini adalah sama dengan if kurung buka kondisi 1. Artinya jika kondisi 1 terpenuhi maka hasil 1 dilakukan ya. Sisanya berarti titik koma ini hasil 2. Artinya jika selain kondisi 1 maka hasil 2 yang dilakukan. Sebagai contoh sama dengan if B4 lebih besar 85. Artinya jika B4 itu nilainya di atas 85 maka akan muncul lulus ya. Jika tidak maka muncul gagal. Contoh yang kedua sama dengan if B5 sama dengan 1 ya. Jika B5 berisi 1, jadi 1 yang di sini adalah bukan angka tapi dia karakter selain angka ya. Kalau di-update berarti karakter selain angka, artinya tidak bisa untuk perhitungan. Jadi saya ulangi, jika B5 sama dengan 1 maka yang terpenuhi adalah 100.000. Di belakangnya adalah titik koma 200.000. Berarti bila mana B5, nilai B5 ini adalah selain 1. Kemudian contoh yang ketiga sama dengan if B6 sama dengan A. Ya, jika nilai B6 berisi A, maka perhitungan yang ada yaitu 50% kali B7. Jika tidak, artinya selain jika B6 itu diisi selain A, maka yang muncul adalah 25% kali B7. Itu statement if ya. Kemudian bentuk lain if, kalau tadi statement if dengan 2 kemungkinan hasil, kalau di bawah ini adalah statement if dengan lebih dari 2 hasil ya. Jadi di sini disebutkan rumusnya if kurung buka kondisi ya, sama dengan if kurung buka kondisi 1. Jika kondisi 1 terpenuhi maka hasil 1 akan diproses. Kemudian jika tidak dari ini maksudnya ya, maka membaca yang kedua, jika kondisi 2, artinya jika kondisi 2 terpenuhi maka hasil 2 yang akan diproses. Yang ketiga adalah sisanya ya. Jika tidak kondisi 1 dan tidak kondisi 2 maka hasil 3 yang diproses. Contohnya adalah if kurung buka B5 sama dengan 1, maka terpenuhi nilai 100.000. Kemudian jika B5 sama dengan 2, maka terpenuhi nilai 200.000. Kemudian jika tidak, yaitu jika tidak 1 dan 2 atau sisanya maka 300.000. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau di sini ada 2 if, maka kurung tutupnya ada 2. Kalau 3 if, maka kurung tutupnya 3. Seperti itu ya. Bawahnya adalah sama dengan if B5 sama dengan A. Maksudnya jika B5 berisi nilai A, maka perhitungan yang ada itu yang diproses 70% kali B7. Kemudian pembacaan yang kedua, jika B5 sama dengan B, maka rumus yang ada yaitu 50% kali B7. Kemudian sisanya itu jika tidak berisi nilai A atau B, maka rumusnya adalah 25% kali B7. Itu contoh dari if ya. Selanjutnya, sebelum ke contoh soal, selanjutnya saya kupas lagi. Selain if ada pengembangan yaitu if and, merupakan kondisi
yang mengharuskan ketentuan jamak. Jadi ada ketentuan jamak dalam sebuah kondisi ya, dengan persyaratan semua ketentuan terpenuhi. Jadi misal ada satu kondisi ada dua ketentuan, maka dua ketentuan itu harus terpenuhi baru nilai yang dihasilkan terpenuhi. Di sini formatnya sama dengan if kurung buka n. Nah, ini n ini adalah jika ini kondisi 1 dan maksudnya gitu ya. If n kurung buka kondisi 1 titik koma kondisi 2. Artinya jika terpenuhi kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, ini satu paket ya. Maka hasil 1 dibaca. Jika ini tidak terpenuhi, ya misalkan yang terpenuhi hanya 1, maka berarti tidak memenuhi hasil 1 tapi masuk di hasil 2. Jadi dua-duanya antara kondisi 1 dan 2 harus terpenuhi baru bisa melakukan atau harus bisa, jika keduanya terpenuhi maka baru bisa hasil 1 terpenuhi ya. Jika tidak maka hasil 2 yang terbaca. Kemudian sama dengan if kurung buka n. Ini contohnya ya. F1 lebih besar 70, G1 sama dengan 1. Maksudnya adalah jika nilai F1 itu 70 dan G1 berisi nilai 1, maka ini yang terpenuhi. Jika tidak, maka yang terpenuhi yang belakang. Oke, mudah-mudahan sudah ada kejelasan, sudah ada kepahaman kaitan if and ya. Kemudian ini ya, ada format lagi, if n kondisi 3 titik koma kondisi 4 maka hasil 1. Artinya jika kondisi 3 terpenuhi dan kondisi 4 terpenuhi, atau pernyataan, bukan kondisi lain, ini saya ganti ya, kondisi tidak apa ya ini. Jika kondisi 3 dan kondisi 4 terpenuhi maka hasil 1 yang diproses. Ini ya, ini saya ganti kondisi 4. Yang kedua, jika kondisi misalkan ya 4, nah gini ya, dan kondisi 5, lanjutannya aja ya, terpenuhi maka hasil 2 yang diproses. Jika tidak terpenuhi atas maupun yang bawah ini, maka hasil 3 yang diproses atau yang dihasilkan. Itu if n. Contohnya ini. Jika F1 berisi nilai 70 dan G1 berisi nilai 1, jadi if n kurung buka F1 70, G1 itu 1, maka hasil yang diproses adalah 500.000. Jika tidak, baca yang kedua. Jika F1 lebih besar 70 dan G1 sama dengan 2, nah ini satu paket ya, maka yang diproses atau yang tercetak adalah 400.000. Jika tidak keduanya, artinya jika tidak, ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, yang bawahnya tidak terpenuhi, maka sisanya yang terbaca atau diproses gitu ya. Itu seperti itu. Lanjut or ya. If or itu merupakan kondisi yang mengharuskan ketentuan jamak dengan persyaratan salah satu ketentuan terpenuhi ya. Contoh, if or kondisi 1, kondisi 2, maksudnya jika kondisi 1, jika kondisi itu 1 dan kondisi itu 2 ya, atau ini terpenuhi dan ini, atau ini yang terpenuhi, jika kondisi 1 yang terpenuhi atau kondisi 2 yang terpenuhi, maka hasil 1 diproses. Artinya jika hanya salah satu kondisi, entah kondisi 1 atau kondisi 2 yang terpenuhi, maka hasil 1 diproses ya. Kemudian jika tidak ini, maka sisanya yang diproses, yaitu hasil 2. Contoh if or jika H1 berisi nilai pria atau J1 berisi nilai A, atau ya ini ya, maksudnya jika H1-nya pria, misalkan J1-nya selain A, maka yang ini diproses, salah satu terpenuhi ya. Jika tidak itu maksudnya menyangkut satu gelondong ini ya, maka nilainya 400.000 ya.
Yang selanjutnya, if or kondisi 3, titik koma kondisi 4 hasil 1. Jika kondisi 3 terpenuhi dan kondisi maaf ya, jika kondisi 3 terpenuhi atau kondisi 4 terpenuhi, maka hasil 1 yang diproses. Kemudian pembacaan kedua, jika ini kondisi 4, jika kondisi 4 dan kondisi 5, ya, jika kondisi 4 atau kondisi 5 ya, kalau or itu atau pokoknya ya, terpenuhi maka hasil 2 yang diproses. Jika tidak, artinya jika tidak terpenuhi ini maupun jika terpenuhi ini, maka hasil 3 yang diproses. Contoh, if or H1 lebih besar 70 atau J1 sama dengan berisi A, maka muncul atau diproses 250.000. Yang kedua, jika H1 lebih kecil 70 atau J1-nya itu B, berisi nilai B, maka ini yang diproses atau muncul 300.000. Yang sisanya adalah jika tidak ini ataupun jika tidak ini, ya, akan diproses. Yaitu if or. Jadi ada if and, if or ya. If and dan if or itu untuk penyeleksian jamak ya. Contohnya ya, ini sekarang contohnya. Pada contoh ini ya, dari pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji masalah left, mid, dan right. Ini juga saya ulas kembali. Nanti ada pencarian dengan fungsi if juga ya. Langsung saja. Yang pertama ya, ini data registrasi ulang. Yang pertama, list diambil dari 6 karakter pertama dari nomor registrasi. Langsung ke gini, sama dengan 6 karakter pertama, berarti pakai fungsi left, kurung buka. Kemudian nomor reg ya. Kemudian kita ketik 6. Sama dengan left C5 yang kita ambil yaitu nomor reg, kemudian sebanyak 6. Oke, itu enter. Oke, ketemu 2014-01. Kopikan ke bawah. Lalu yang kedua tahun. Ya, tahun diambil 4 digit pertama dari nomor registrasi. Nah, pakai fungsi left juga, sama dengan left. Kemudian kita blok titik koma 4. Nah, ketemu 2014. Oke, lanjut bulan. Bulan itu diambil dari digit kelima dan 6 dari nomor registrasi. Digit kelima dan 6, padahal jumlah digitnya ini ada 2014, 01, 01, 01, 10 digit. Kalau kita mengambil digit kelima dan 6, berarti ada di tengah. Kita gunakan fungsi mid ya. Mid nomor registrasi kita ambil. Bahasanya bisa dipahami, digit kelima dan 6, berarti mulainya adalah digit kelima. Kalau bahasanya digit kelima dan 6, berarti ada 2 digit ya. Berarti C5 titik koma 5 titik koma 2. Oke, ketemu 01 bulannya. Oke ya. Lanjut kode jenis kelamin. Sekarang kode jenis kelamin diambil dari karakter ke-7 dan 8 dari nomor registrasi. Sama dengan pakai mid juga ya, karena jumlah totalnya 10 digit, kita ngambil 7 dan 8 berarti menggunakan perintah mid di tengah ya. Mid nomor registrasi titik koma karakter ke-7 dan 8. Jadi titik koma 7 dan 8 itu berarti 2 karakter. Oke, titik koma. Ya, 01. Oke. Next, selanjutnya jenis kelamin kita abaikan dulu. Kode kelompok dulu. Kode kelompok diambil dari 2 karakter terakhir dari nomor registrasi. 2 karakter terakhir, jadi pakai fungsi kanan ya, right. Nah, seperti ini, nomor reg titik koma 2. Nah, ketemu 01. Ya, ini sudah ketemu.
selanjutnya adalah mencari jenis kelamin. Coba ketentuannya dilihat. Oh, ini jenis kelamin. Ada kalimat jika, berarti kita menggunakan if ya. Jika kode jenis kelamin sama dengan 01, maka jenis kelamin pria. Jika kode jenis kelamin 02, maka jenis kelamin wanita. Ya. Hanya ada 01 dan 02 masuk ke jenis kelamin. Sama dengan if ketentuan persyaratannya atau kondisinya yaitu kode jenis kelamin. Seperti ini. Kode jenis kelamin ini tadi kita menggunakan pengambilan dengan fungsi string yaitu mid kalau tidak salah ya. Maka sama dengannya harus diupdate 01. Nah, seperti ini. Karena fungsi karakter bukan angka asli ini ya. Diupdate tanda petik titik koma. Jika 01 maka pria. Nah, pria. Jika 02 nya tidak usah ditentukan karena jika 02 ini sisanya. Maka langsung wanita. Nah, pria 01 ya. Kita tarik ke bawah. Oke, pria 2 itu wanita ya. Lalu kode kelompok sekarang, kode kelompok. Jika 01 maka kelompok bermain aktif, jika kode kelompok 02 maka bermain mengenal huruf. Di sini sama dengan if kode kelompok kita klik sama dengan 01. Jika 01 maka bermain aktif. Nah, sisanya jika tidak. Jika 02 berarti sisanya ya. Langsung saja berarti bermain mengenal huruf. Bermain mengenal huruf. Oke, bermain aktif itu 01, 02 itu bermain mengenal huruf. Nah, sudah. Oke, tidak ada masalah ya. Nanti bisa direview videonya kalau masih bingung. Kemudian ini sudah ada biaya registrasi ya, diisi manual dari soal. Kemudian ada SPP pokok. SPP pokok coba dilihat. SPP pokok kita menggunakan fungsi dan ya, menghendaki dua ketentuan kode kelompok 01 dan jenis kelamin pria ya. Oke, ini saya hapus, ini salah ketentuannya. Ini kita hapus. SPP pokok. Nah, seperti ini ya. SPP pokok yang pertama. Jika kode kelompok 01. Oke, ke sini ya. Sama dengan if n, besar semua aja biar jelas. Ya, kode kelompok berarti di sini sama dengan 01 ya. Kemudian jika 01 apa ini? Dan jenis kelamin pria. Jenis kelamin itu kolom apa? Jenis kelamin I5 ya. Pria. Nah, oke. Jika kode kelompok tanda petik 01 tanda petik lagi, kemudian I5 sama dengan tanda petik pria tanda petik seperti ini, maka SPP pokoknya akan muncul 75.000 ya, 75.000. Oke, titik koma. Selanjutnya yang kedua, kode kelompok 01 jenis kelamin wanita. If n lagi ya, seperti ini. Kode kelompok ini sama dengan 01. Kemudian jenis kelamin wanita ya, jenis kelamin berarti di sini ya. I5 sama dengan wanita. Maka SPP pokoknya berapa? 70.000 ya, 70.000. Oke, 70.000. Masih ada ketentuan? Oh, masih ada. Kode kelompok, jika kode kelompok 02 dan jenis kelamin pria, if n lagi, kurung buka,
kode kelompok sama dengan 02 seperti ini, dan jenis kelamin pria. Seperti ini, kurang tutup yang ini ya. Oke, nilainya berapa? Kode kelompok 02 jenis kelamin pria, SPP pokoknya 85.000. 85.000. Oke, titik koma. Yang terakhir, jika kode kelompok 02 dan jenis kelamin wanita. Ini adalah ketentuan yang terakhir. Jadi tidak perlu kita kasih if lagi ya. Yang terakhir ini sisanya ya. Berarti langsung ke nilainya yaitu 90.000. Nah, seperti ini. 90.000. Coba perhatikan if-nya ada berapa? 1, kemudian 2, kemudian 3. Berarti kurungnya ada 3. Nah, ketemu ya. Ini SPP pokok 75.000 karena apa? Ini ya. Kode kelompok 01 jenis kelamin pria. Kode kelompok 01 jenis kelaminnya pria, ya. Coba kita copy ke bawah. Ini kok bisa ketemu 85.000, berarti terpenuhi apa? Kode kelompok 02 jenis kelamin pria. Nah, kode kelompok 02 jenis kelamin pria. Yang ketiga kok bisa 70.000 di sini. Kode kelompok 01 jenis kelamin wanita, ya. Kode kelompok 01 jenis kelamin wanita. Oke, seperti itu. Selanjutnya seragam. Ini ada ketentuannya juga, ya. Jika kode jenis kelamin 01 atau tahun 2014. Atau ya, kalau tadi pakai dan sekarang pakai atau, berarti pakai or. Jika kode jenis kelamin 01 atau tahunnya 2014, artinya jika jenis kelaminnya 01, misalkan tahunnya selain 2014 tidak masalah, ini masih terpenuhi ya. Ataupun misalkan jenis kelaminnya 02, tahunnya 2014 tidak apa-apa, salah satu terpenuhi, jadi ini akan diproses. Oke, berarti seragam sama dengan if or. Yang pertama ketentuannya apa? Or yang pertama. Jenis kelamin 01, kode jenis kelamin 01 tahun 2014. Kode jenis kelamin ini ya sama dengan 01. Kemudian tahun di sini sama dengan 2014. Oke, seperti ini. Kurung tutup titik koma. Sudah. Kemudian apa ini rumusnya? Seragam itu diperoleh dari 2 kali biaya registrasi. Saat ini kita mencari seragam, berarti rumusnya 2 asterik atau kali ya, atau bintang ya ini ya. 2 kali biaya registrasi. Titik koma. Oke. Jadi if or H5 itu nilainya 01 ya, atau F5 nilainya 2014, maka ketemu rumus 2 kali biaya registrasi. Yang kedua, jenis kelamin 01 atau tahun 2015. Jadi if or jenis kelamin sama dengan 01, tahun berarti yang ini ya sama dengan 2015, maka muncul berapa? Seragam sama dengan 3 kali biaya registrasi. Berarti rumusnya 3 kali biaya registrasi itu di L ya. Nah, di L5 ya. Nah, betul. Titik koma. Kemudian yang terakhir, selain di atas, nah ini sisanya berarti, maka seragam 1,5 kali biaya registrasi. Jadi langsung tambahkan di belakangnya 1,5 ya, 1,5 kali biaya registrasi tadi ada di kolom L ya, L5. Oke, coba perhatikan if-nya ada 2 kalau tidak salah ya, 1, 2 ya. Jadi kurung tutupnya ada 2. Nah, ini ada yang salah. Coba kita cari bersama kesalahannya. Nilai 1,5 jangan pakai titik ya. Untuk Excel saya tidak boleh pakai titik ternyata. Mungkin Excel Anda pakai titik bisa ya. Kalau tidak bisa pakai koma. Nah, seragam kita buktikan. Yang pertama apa? Kok bisa muncul 300?
Coba perhatikan kode jenis kelaminnya berapa? 01 ya. Kode jenis kelamin 01. Kemudian tahunnya 2014. Betul ya, tahun 2014. Berarti ketemu rumus 2 kali biaya registrasi. 2 kali 150.000 ketemu seragam 300.000. Oke, nah udah. Itu ya. Kemudian total ya. Total itu biaya registrasi plus SPP pokok plus seragam. Total biaya registrasi plus SPP pokok. Ingat pelajaran sebelumnya tentang absolut, ini satu kolom digunakan untuk bareng-bareng ke bawah ya. Kita klik ini, kita tekan F4 sehingga muncul $P, $2 ya. Supaya nanti perhitungannya sempurna munculnya ya. Biaya registrasi plus kas, kemudian apa? Plus seragam. Nah, plus seragam. Seragam itu ada di N ya, di sini. Di N berapa ini? Saya ulangi ya. Total sama dengan biaya registrasi plus SPP pokok ya, ini kita F4, kemudian main seragam, langsung aja ya. Seragam ini ada di kolom N5, kita tulis saja N5. Sebentar, ada kesalahan. Nggak usah kurung tutup ini ternyata. SPP pokok ya, plus kas, plus seragam bukan minus ya, mohon maaf ya. Kita ulangi, sama dengan SPP pokok plus kas plus seragam. Tadi seragam itu N5 ya, N5. Nah, ketemu seperti ini. Nah, ada yang salah. P2 ini adalah absolut tadi, maka jangan lupa ini di F4 dulu ya. Ya, ketemu, kita copy ke bawah lagi. Oke, saya ulangi biar tidak bingung. Sama dengan biaya registrasi plus kas ini kita absolutkan pakai F4, kemudian plus seragam N5. Biaya registrasi plus pokok plus seragam ya. Oke ya, sudah. Sekarang potongan 10% dari total. 10% dari total. Jadi sama dengan 10% kali total. Oke. Kemudian bayar itu diperoleh dari total min potongan plus kas. Total min potongan ya plus kas. Kas ini ya. Kemudian kas, jangan lupa ini absolut ya, F4. Oke, temennya seperti ini. Oke, mudah ya. Kemudian saya lanjutkan sedikit, ini materi yang sebelumnya, tapi tidak apa-apa, sama dengan sum. Kita menjumlah dari atas seperti ini. Oke, ketemu sekian. Lanjutnya juga total dari SPP pokok, karena polanya sama, pakai sum, kita copy ke samping. Rata-rata pakai average ya, average. Kurung buka biaya registrasi ini ya. Oke. Average, salah tulisannya ternyata. Oke, ketemu. Oke, selanjutnya max, sama dengan max kurung buka. Ini kita blok terus kurung tutup. Oke, max. Selanjutnya min, sama dengan min kurung buka. Ini kita blok, kita kurung tutup. Oke ya. Oke, sudah ketemu. Ini pelajaran yang lalu juga, materi yang lalu juga. Jumlah siswa yang jenis kelaminnya pria ada berapa? Pakai CONIF ya. Coba kita
bareng-bareng nggak apa-apa, sama dengan pakai conif ya, karena ketentuannya tunggal. Conif jenis kelamin sini, kemudian pria. Oke, kemudian jenis siswa yang jenis kelaminnya wanita, sama dengan conif juga, jenis kelamin wanita. Oke, kemudian jumlah kelompok bermain aktif, sama dengan conif bermain aktif itu ada di kolom kelompok ya. Titik koma, ketentuannya bermain aktif. Oke, ada 6. Jumlah kelompok yang bermain mengenal huruf, sama dengan conif kurung buka ini ya, dan titik koma bermain mengenal huruf. Kemudian jumlah siswa yang biaya seragamnya di atas 40.000 ya, berarti sama dengan conif kita masuk ke biaya seragam. Biaya seragam berarti ini ya, ini bukan 4, kalau 40.000 ya terpenuhi semua. Ini kita rubah jumlah siswa yang biaya seragamnya di atas 400.000 aja ya, sama dengan conif kurung buka biaya seragam ya, ketentuannya di atas 400.000. Oke, ada 5 ya. Kemudian jumlah siswa yang jenis kelaminnya pria dan kode kelompoknya 01. Wah, ini jamak, ini ketentuan jamak ada dan ya, pasangan dan, sama dengan conif kurung buka jenis kelamin pria. Nah, jenis kelamin ini ya. Oke, titik koma pria. Kemudian kriteria yang kedua adalah kode kelompoknya 01. Kode kelompok ini sama dengan 01. Oke. Ada kesalahan. Karena jamak ini kurang S. Nah, ini kesalahannya apa lagi? Titik koma ya ini. Nah, seperti ini. Oke, ketemu 3. Oke, sudah ketemu. Itu tadi ya kombinasi perintah dari yang sudah saya ajarkan sebelumnya tentang left, mid, dan right. Kemudian ada conif ya, conif. Kemudian ada tambahan tadi tentang statement kondisi atau if dan if and ya, if or tadi sudah ada. Silahkan nanti bisa dibuka atau diputar kembali video tutorial ini ya. Terima kasih. Bila ada kendala silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.